Indonesia kini menghasilkan lebih dari 1,2 juta kendaraan setiap tahun. Malaysia menghasilkan sekitar 700.000 unit. Pada pandangan awal, angka-angka ini mungkin tampak seperti perbezaan kecil antara dua negara berdekatan. Namun, apabila kita menyelami lebih dalam, kita akan menemukan perubahan besar dalam industri otomotif di Asia Tenggara. Jurang antara industri otomotif Indonesia dan Malaysia semakin melebar dengan cepat. Indonesia tidak hanya menghasilkan lebih banyak kereta, tetapi juga membangun fondasi yang dapat mengubah lanskap industri otomotif di kawasan ini. Jika keadaan ini berlanjutan, Indonesia berpotensi menjadi kekuatan otomotif baru di Asia Tenggara. Hari ini kita akan mengupas bagaimana Indonesia mencapai kemajuan cepat dalam pengeluaran kereta, mengapa pelaburan besar mengalir ke negara tersebut, dan apa implikasinya untuk Malaysia serta masa depan industri otomotif ASEAN. Sebelum memulakan, izinkan saya berkongsi sesuatu yang agak pribadi. Seorang rakan pernah memberitahu saya bahwa saya tidak akan memiliki banyak pembaca karena topik otomotif terlalu khusus. Namun saya percaya bahwa kisah seperti ini patut dipahami. Industri otomotif lebih daripada sekadar kereta. Ia menyangkut teknologi, pekerjaan, pelaburan, dan masa depan ekonomi suatu negara. Jika Anda percaya bahwa kisah ini layak untuk disebar dan dimengerti oleh lebih ramai orang, tekan butang subscribe sekarang. Mari kita buktikan bahwa cerita tentang masa depan industri dan ekonomi kawasan kita patut dikongsi. Sekarang mari kita lihat perbandingan yang mungkin mengejutkan banyak orang. Malaysia memiliki sejarah otomotif yang sangat membanggakan. Pada tahun 1983, Proton dilancarkan sebagai jenama kereta nasional Malaysia. Langkah ini menempatkan Malaysia dalam kelompok sedikit negara yang mempunyai jenama kereta nasional. Kemudian, pada tahun 1993, Perodua muncul dan dengan cepat menjadi jenama kereta terlaris di Malaysia. Proton dan Perodua kini menguasai sebagian besar pasaran otomotif domestik. Bagi banyak rakyat Malaysia, kedua-dua jenama ini lebih daripada sekadar perusahaan otomotif. Ia menjadi simbol kemampuan industri tempatan. Sebaliknya, Indonesia mengambil pendekatan yang berbeza. Negara ini tidak memiliki jenama kereta nasional dominan seperti Proton atau Perodua. Sebaliknya, Indonesia membangun industri otomotifnya melalui pelaburan marak dari pengeluar antarabangsa. Pengeluar besar seperti Toyota, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu, Boeing, dan Hyundai memiliki kilang-kilang besar di Indonesia. Kilang-kilang ini bukan hanya untuk pasaran tempatan, tetapi juga mengekspor ke pelbagai negara di seluruh dunia. Akibat dari ini, jumlah pengeluaran kereta di Indonesia kini melebihi 1,2 juta unit setahun. Hampir 2 kali ganda lebih banyak berbanding Malaysia. Adakah Anda mengetahui bahwa Indonesia menghasilkan hampir 2 kali lebih banyak kereta berbanding Malaysia setiap tahun? Jika fakta ini mengejutkan Anda, tinggalkan reaksi Anda di ruangan komen. Marilah kita beralih kepada sektor yang mengubah seluruh industri otomotif global, kendaraan elektrik atau EV. Disinilah Indonesia menunjukkan kelebihannya. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Indonesia menarik pelaburan besar bertujuan membina ekosistem kendaraan elektrik. Syarikat bateri terkemuka, CATL dari China, melabur berbilion dolar untuk membina fasilitas pemrosesan nikel dan pengeluaran baterai di Indonesia. LG Energy Solution dari Korea Selatan juga berinvestasi dalam pembuatan kilang baterai. Hyundai membangun kilang pemasangan kendaraan elektrik di Cikarang dengan kapasiti ratusan ribu unit setahun. Kilang ini menjadi salah satu pusat produksi EV penting bagi Hyundai di Asia Tenggara. Pertanyaannya, mengapa banyak syarikat global memilih Indonesia? Jawabannya terletak pada satu sumber penting untuk industri EV, nikel. Indonesia memiliki sebahagian besar reserve nikel dunia, komponen utama dalam baterai lithium-ion untuk kebanyakan kendaraan elektrik masa kini. Dengan memproses nikel di dalam negara dan membina kilang baterai dekat dengan sumber bahan mentah, Indonesia menurunkan kos pengeluaran. Rantaian bekalan menjadi lebih pendek dan lebih efisien. Ini memberi Indonesia keunggulan besar dalam perlombaan global membina industri kendaraan elektrik. Sebaliknya, Malaysia tidak memiliki reserve nikel yang signifikan. Jadi, negara itu bergantung kepada impor bahan mentah untuk pembuatan baterai EV. Keterbatasan ini menjadikan persaingan di sektor baterai EV lebih mencabar untuk Malaysia. Sekarang, pikirkan sejenak. Ada sumber semula jadi seperti nikel dapat menentukan masa depan suatu industri? Atau adakah teknologi dan inovasi yang lebih penting? Tinggalkan pandangan Anda di ruangan komen. Meskipun kendaraan elektrik dikatakan masa depan, kereta konvensional masih mendominasi pasaran hari ini.
Indonesia adalah pasaran kereta terbesar di ASEAN dengan jualan lebih dari 1 juta unit setiap tahun. Malaysia di tempat kedua dengan sekitar 700.000 hingga 800.000 unit. Namun, perbezaan terbesar tidak hanya terdapat pada jumlah jualan, tetapi juga pada skala pengeluaran. Di Indonesia, mayoriti kereta yang dijual adalah dari jenama Jepun seperti Toyota, Honda, Mitsubishi, dan Daihatsu. Kilang mereka beroperasi dalam skala besar, menurunkan kos pengeluaran per unit. Apabila kos rendah, harga menjadi lebih kompetitif. Hal ini dapat merangsang penjualan dan memperluas lagi skala pengeluaran. Malaysia memiliki kelebihan dengan adanya jenama nasional. Sebagian besar keuntungan dari industri otomotif domestik kekal dalam negara. Namun, dari aspek skala pembuatan dan ekspor, jelas bahwa Indonesia memiliki kelebihan. Kini, mari kita lihat satu lagi perkembangan menarik dalam industri otomotif Asia, kebangkitan jenama kereta dari Cina. Dalam beberapa tahun terakhir, jenama seperti BYD, Wuling, Chery, dan MG semakin aktif memasuki pasaran Asia Tenggara. Sebagian dari jenama ini memilih Indonesia sebagai lokasi untuk membina kilang pemasangan mereka. Contohnya, Wuling meluncurkan sebuah kendaraan elektrik kecil yang sangat laris di Indonesia karena harga yang berpatutan. Strategi ini membolehkan syarikat-syarikat Cina menembusi pasaran ASEAN dengan lebih cepat. Malaysia juga mempunyai kerjasama penting dengan syarikat Cina melalui Proton dan rakan teknologinya, Geely. Model seperti Proton X50 dan X70 memperkenalkan teknologi modern ke dalam jenama nasional. Namun, dalam hal pelaburan kilang EV baru, Indonesia menarik perhatian lebih banyak pelabur global. Adakah Anda percaya jenama kereta Cina akan menjadi pemain dominan di pasaran Asia Tenggara dalam 10 tahun mendatang? Kongsi pendapat Anda di ruangan komen. Sekarang, kita sampai kepada aspek industri otomotif yang sering kurang dibahas, tetapi sangat penting, rantaian bekalan. Membina sebuah kereta memerlukan ribuan komponen berbeza, termasuk engine, transmisi, sistem brake, elektronik, dan pelbagai bahan lain yang harus dihasilkan oleh jaringan pembekal yang luas. Ketika pengeluaran kereta meningkat, lebih banyak syarikat komponen akan membuka kilang dekat pusat pengeluaran utama. Inilah yang sedang terjadi di Indonesia sekarang. Skala pengeluaran yang besar telah menarik pengeluar komponen otomotif untuk melabur di negara itu. Ini menciptakan ekosistem industri yang semakin matang. Sekarang, kita sampai kepada perkembangan penting yang dapat mengubah masa depan industri otomotif ASEAN. Indonesia sedang membangun rantaian nilai EV hampir sepenuhnya dalam satu negara. Dari perlombongan nikel hingga pemrosesan dan produksi bahan baterai, pengeluaran sel baterai, hingga pemasangan kendaraan elektrik. Jika strategi ini berhasil, Indonesia bukan hanya akan menjadi pengeluar kereta terbesar di ASEAN. Negara ini juga bisa menjadi pusat pengeluaran baterai EV di kawasan ini. Ini bermakna banyak negara lain mungkin perlu bergantung pada komponen atau baterai dari Indonesia. Mari kita rangkum apa yang sedang terjadi. Indonesia menghasilkan hampir 2 kali ganda lebih banyak kereta berbanding Malaysia. Pelaburan besar untuk industri EV sedang mengalir ke negara itu. Rizab nikel memberikan kelebihan strategik dalam pembuatan baterai. Pasaran domestik besar menghasilkan permintaan stabil. Ekosistem pembekal otomotif juga semakin berkembang. Malaysia memiliki kelebihan lainnya. Negara itu memiliki jenama otomotif nasional yang kuat, pengalaman industri yang luas, dan kepakaran dalam sektor elektronik serta semikonduktor yang penting untuk teknologi kendaraan modern. Masa depan industri otomotif mungkin tidak hanya bergantung pada siapa yang menghasilkan kereta paling banyak. Ia juga bergantung pada siapa yang menguasai teknologi, komponen elektronik, perisian, dan rantaian bekalan global. Saya ingin mengajukan satu soalan terakhir. Dalam era kendaraan elektrik dan teknologi baru ini, apakah peranan yang seharusnya dimainkan oleh Malaysia dan Indonesia dalam industri otomotif masa depan? Akankah Indonesia menjadi pusat pengeluaran EV terbesar di kawasan ini? Atau adakah Malaysia akan merumuskan strategi baru untuk bersaing melalui teknologi dan inovasi? Saya ingin mendengar pandangan Anda. Sila tinggalkan komen Anda di bawah, karena saya membaca setiap satu daripadanya. Jika video ini memberikan wawasan kepada Anda tentang perubahan besar dalam industri otomotif Asia Tenggara, tekan butang like dan subscribe. Di channel ini, kita akan terus mengupas kisah ekonomi, teknologi, dan industri yang membentuk masa depan kawasan kita. Siapa tahu, dengan sokongan Anda, kita dapat membuktikan kepada rekan saya bahwa cerita seperti ini layak untuk dipersembahkan kepada dunia.